Ini dia RapidMiner. RapidMiner singkatnya merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan data. Mulai dari cleaning data, pembersihan data, replace missing value, input missing value, dan lain sebagainya, sampai dengan kita bisa melakukan estimasi, forecasting atau prediksi, klasifikasi, clustering atau pengelompokan, dan asosiasi. Pada kali ini, kita akan belajar tentang salah satu dari semua itu, atau salah dua ya, yaitu tentang cleaning data dan juga klasifikasi. Yang pertama, saya akan menggunakan data yang ada di internet, data open source yang saya ambil dari kaggle.com. Data tersebut adalah tentang Premier League match atau Liga Inggris sepak bola mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Data ini menjelaskan tentang mulai dari, ini dia kita lihat di data dictionary, mulai dari kapan tanggal permainan tersebut, siapa home teamnya, siapa away teamnya, kemudian resultnya bagaimana, full resultnya bagaimana, halftime resultnya bagaimana, kemudian home clearance berapa, home corner berapa, sampai dengan home shoot berapa. Home ini maksudnya home team ya. Dan away-nya juga ada away offside, away possession, away shot, dan sebagainya ya. Totalnya di sini kita lihat ada 114 kolom, ya kan? Tapi kita tidak akan menggunakan semuanya. Kita hanya akan mengambil sampai dengan ini goal away halftime. Karena yang ada di bawah ini semua ini sebenarnya sama dengan data yang di atas, hanya saja dia data akumulasi dari semua match yang telah dilalui. Kita tidak butuh itu, kita hanya ingin melihat match dari match ke match yang real time, maka kita akan mengambil data dari atas ini sampai dengan goal away halftime. Kita pertama akan download data tersebut. Ini dia datanya, 2,3 MB. Kita download terlebih dahulu. Kita akan simpan datanya di sini. Di sini ya, kita simpan. Oke, kita sudah download. Ini dia datanya. Kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita buka dengan Microsoft Excel. Ya, dan data ini adalah data yang bisa dibilang cukup banyak menyita waktu untuk cleaningnya, ya. Dan cleaningnya kita tidak bisa hanya menggunakan RapidMiner, tapi cleaning pertama kita lakukan dengan Microsoft Excel. Namun pada prinsipnya sama saja. Nah, data tadi formatnya adalah CSV ya. Tidak semua Excel kompatibel, termasuk milik saya. Jadi harus kita rapikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita lihat data ini masih berantakan. Caranya adalah data. Kita blok dulu kolom A, kolom paling depan, kemudian data, text to column, delimited, next. Nah, kita lihat ini ada koma di setiap pemisah antar kolom sebenarnya. Koma, di sini ada koma, dan seterusnya. Maka kita centang koma, kita lihat previewnya berubah. Sebelum koma dia masih panjang ya, panjang sampai ke kanan. Setelah kita centang koma, dia akan terpisah. Setiap koma akan membentuk satu kolom. Next, finish. Nah, ini dia datanya. Yang pertama adalah kita ambil data tadi sampai dengan ini dia sampai dengan goal away halftime. Oke, berarti mulai dari kolom AL ini akan kita hapus sampai dengan ke kanan karena kita tidak memerlukannya dalam penelitian ini ya, dalam pelatihan ini ya. Kemudian selisih goal ini, SG match ini adalah selisih goalnya antar kedua tim ini tidak perlu karena sudah diwakili dengan goal yang ada di depannya. Kita lihat. Nah, ini dia data yang akan kita ambil. Kemudian data kolom A tidak perlu, link match juga tidak perlu, season, date kita juga tidak perlu karena kita hanya akan melihat secara keseluruhan tanpa memperhatikan urutan waktunya. Bisa saja, tapi
kita coba di lain waktu. Kemudian, kita tidak akan mengambil semua tim. Kita hanya akan mengambil satu tim, yaitu Manchester City. Kita filter di sini, di home team. Kita tulis Manchester. Nah, ini dia, kita ambil Manchester City. Kita Ctrl A, copy, Ctrl C, kita bikin disk baru, Ctrl V. Kita kasih di sini kursornya, kemudian view, free stop pin, agar kita ketika geser ke bawah, headernya paling atas tidak ikut turun. Jadi kita masih bisa melihat itu kolom apa. Oke, ini dia. Ini adalah ketika home-nya Manchester City, away-nya terserah. Nah, kemudian kita akan mengambil data ketika Manchester City away. Jadi kita kolom away, kita pilih Manchester City, kita ambil lagi Manchester City. Nah, hanya saja, untuk formula yang ada di sheet 1 yang baru ini kan, home ini adalah Manchester City. Sedangkan yang ini adalah Manchester City sebagai away, ya kan? Jadi kita akan balik. Ketika di sini home, akan kita masukkan ke dalam sheet 1-nya away. Oke. Pertama kita akan ambil away timnya Manchester City, berarti kan nanti home-nya Manchester City. Ini home-nya kita ambil dulu di sini, copy. Kita paste sebagai away, ya kan? Karena City-nya kita jadikan home. Kita paste di sini. Paste value. Kembali lagi, kita akan Manchester City akan otomatis di sini semuanya Manchester City ke bawah ya. Ini result full sama result halftime. Nanti kita akan membuat formula tersendiri karena ini tidak bisa digunakan datanya. Oke, kemudian kita akan mengambil yang home terlebih dahulu. Mulai dari home clearance sampai dengan home yellow card. Oke. Karena sebelahnya sudah away clearance. Kita copy ke bawah, Ctrl C. Kita paste home ya, berarti kita paste sebagai away. Away clearance. Nah, ini dia, away clearance di sini. Kita paste di sini. Kembali lagi, kita ambil sekarang yang away sampai dengan away ini sampai dengan yellow card. Nanti yang belakang ini beda kolom lagi. Kita ambil, copy, kita taruh di home karena dia sebenarnya Manchester City. Oke, pas ya. Kita masukkan sini. Ini kita kosongkan dulu, tidak apa-apa. Kita ke kanan. Oke. Sekarang call home ya. Kita akan ganti call home yang full time. Kita akan masukkan di call away yang full time. Call away yang full time, kita akan masukkan di call away yang home. Yang half time juga begitu. Ini home, berarti kita masukkan di sini away. Di sini away, kita masukkan berarti di sini home. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu kolom lagi untuk memberikan keterangan apakah dia home atau dia away, ya kan? Di sini kan away ya, dari sini ke bawah ya. Makanya kita kasih keterangan away ke bawah. Kemudian yang ke atas, kita akan kasih keterangan home untuk membedakan data yang sebelumnya tadi. Statusnya ya. Kita akan kasih kata status. Judulnya. Oke. Nah, di sini full halftime result kita tidak perlu karena kita akan melihat full time resultnya seperti apa. Full time result ini karena di sini adalah skor, kita akan mendelete-nya dan kita akan ganti skor ini dengan kategori yes dan no, ya kan? Karena kita hanya ingin melihat menang atau kalah, bukan skornya berapa-berapa. Karena kalau skor berapa-berapa sudah terwakili di belakang, jadi kita tidak perlu mengulangnya. Jadi kita akan memasukkan rumus if atau jika sama dengan if jika
goal home, ya kan? Goal home full time ini lebih dari goalnya si away, berarti kan goal Manchester City lebih besar daripada goalnya musuhnya, maka koma ke titik koma petik 2 dia win, ya kan? Menang. Koma ketika tidak atau ketika kurang dari maka dia lose atau kalah. Kurung tutup enter. Yes. Oh sorry, koma ini pakai titik koma. Jadi beda-beda setiap laptop ya. Nah, dia sudah lose. Kemudian kita klik 2 kali di sini ke bawah. Kita copy, paste value agar tidak berubah. Oke, kita sudah dapat untuk datanya. Nah, kemudian kita juga di sini akan mensimulasikan tentang missing value. Karena data ini lengkap, maka kita akan mengasumsikan beberapa data hilang. Ya, di sini kita akan sebentar. Oke. Kita akan membuat asumsi di sini. Kita akan mencari salah satu kolom yang nilainya ini dia red card. Kita akan mencari kolom red card. Ini dia home red card ya. Nah, ini dia. Ini kan sebenarnya datanya full, cuman kita ingin melihat caranya untuk nantinya kita dapat melakukan yang namanya cleansing data. Sehingga kita akan menghilangkan beberapa angka di kolom ini. Kita akan hapus secara random ya. Kita pilih yang 0 semua, karena nanti data ini akan terisi oleh 0 ya. Home red card ya, data yang ada missingnya. Kemudian satu lagi yaitu away red card. Ini away red card ya. Away red card di sini. Data yang 0 kita akan delete. Oke. Jika sudah, maka saya sarankan untuk membuat Excel baru. Membuat Excel baru agar data tersebut tersimpan di Excel yang baru. Data ini semua kita akan copy, kita masukkan ke Excel yang baru. Paste di sini ya. Oke, kita simpan. Ya, sebelumnya trouble, jadi saya harus restart ulang ke laptopnya. Jadi ini videonya saya sambung. Oke, tadi sudah kita masukkan dari data yang sebelumnya, data awal yang ada di sini. Kita sudah pilih. Tadi kita kasih status, kita copy ke ini dia, data Excel baru. Kita rapikan lagi datanya. Nah, di sini kemudian kita akan simpan data tersebut. Kita akan menyimpannya di data sesuai tempatnya tadi. Kita beri judul datanya adalah PR ya, Premier League. Kita simpan PL. Oke. Setelah kita simpan, kita buka RapidMiner ya. Caranya adalah kita import data. Kita akan masukkan datanya, My Computer. Kita pilih lokasi data yang ada tadi. Ini dia, PL ya. Kita next. Nah, kita lihat di sini datanya. Kita select all. Semua kolom kita akan ambil. Next. Nah, ini dia. Yang pertama, kita tidak butuh Manchester City karena nanti ini akan mengganggu pemrosesan, jadi kita exclude saja. Karena kita sudah tahu bahwa ini Manchester City. W-nya tetap polinomial. Kemudian ini lose dan win akan kita jadikan sebagai change rule, sebagai label. Label itu adalah
sasaran kita. Tujuan kita itu untuk mengarah ke situ, mengarah ke label tersebut. Oke, kita geser ke kanan. Nah, ini kan masih ada tanda tanya karena ada missing data tadi. Kita ke kanan lagi. Nah, ini dia yang kemudian yang home away, polinomial kita akan ganti binomial karena dia cuma home dan away saja. Oke. Sorry. Oke ya. Oke. Semuanya sudah oke rasanya sampai ke depan. Kemudian kita next. Kita simpan datanya di data. Oke, ini dia datanya. Kita cocokkan terlebih dahulu datanya sampai dengan 408 di Excel tadi. 409 karena termasuk header ya. Tadi 108 cocok ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu di statistik sini ya. Kita akan mengetahui apakah ada missing data. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini ada 9 missing data di home red card. Ke bawah lagi, tadi kan kita kasih juga tuh missing data di W-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke desain. Tadi kan result. Kita masuk ke desain. Kita cari data tadi tuh. Kita namanya kan PL. Nah, ini dia, PL. Kita akan klik di sini, kita tarik data PL ke sini. Nah, pertama kita akan replace untuk missing value-nya. Kita cari di operator. Kita tulis replace. Ini dia, replace missing value atau input missing value ya. Kita akan menggunakan, kita akan jelaskan perbedaannya dulu. Nah, kalau replace missing value, kita akan mengganti secara otomatis apakah dengan average ataukah dengan minimum atau maksimum. Jika input, kita bisa memilih single misalnya. Kita mau di kolom mana gitu ya. Misalkan kita harus sambungkan dulu nih, biar muncul. Kita mau kolom away misalnya. Kita mau ganti apa, itu kita bisa milih di sini. Kalau input, tapi kita akan menggunakan yang replace. Jadi kita hubungkan nih, dari data kita sambungkan ke sini, kabelnya. Replace-nya kita akan memilih all, kita akan mengganti dengan nilai minimum atau average juga bisa, tapi kita ambil minimum karena kita sudah tahu kan tadi datanya adalah 0 yang kita hilangkan. Jadi kita pilih minimum di sini. Yang penting prosesnya kita tahu. Kemudian dari missing value kita tarik ke result. Atau juga bisa kita klik 2 kali. Nah, dia akan ke result. Oke. Tarik ke sini. Ada indikasi warna merah, ini tandanya ada problem. Kita akan coba pasti error. Nah, ini pasti ada tanda seru nih di sini. Oh, aman ternyata ya. Oke, tidak masalah. Oke, kita lihat desainnya seperti ini. Kita masukkan. Kita akan mengecek. Ini ori kita tarik juga ke sini. Kita akan tahu perbedaan antara kita run ya. Antara data yang setelah kita kenai replace missing value dan sebelum. Kita lihat di red card. Home red card. Nah, ini dia. Ini masih tanda tanya ya, baris ketiga. Di sini home red card sudah jadi 0. Oke. Dan kita lihat di statistik semuanya sudah hilang missing datanya. Kemudian kita akan klik kanan di sini. Kita store example set in repository. Kita simpan data, kita taruh PL missing gitu ya. Berarti ini missingnya udah hilang. PL non missing gitu ya. Non missing. Oke. Tapi kita bisa menyimpannya atau tidak perlu menyimpannya. Kalau menyimpannya berarti data ini akan kita ganti dengan data baru dan tidak perlu lagi missing data. Tapi kalau mau tetap seperti ini tidak apa-apa. Nanti langsung kita teruskan prosesnya. Kita missing value sudah teratasi. Kita lanjutkan dengan metodenya. Kita akan menggunakan
nominal cross validation. Untuk melihat, kita kan akan mengklasifikasikan, kita akan melihat performa dari beberapa metode klasifikasi. Caranya adalah klik kanan, insert building block nominal cross validation. Jika sudah, kita akan membuat, katakanlah kita akan mensimulasikan 4 metode gitu ya. Caranya adalah kita copy, paste. 4 ya, ini udah ada 4 ya. Ada 4. Ini kita hapus saja yang bawah, tulisan ini, tidak penting. Nah, kita akan menghubungkan nih dari example ke sini. Kemudian kita tarik lagi dari example ke sini. Kita akan muncul tanda multiply agar dia bisa cabang ke beberapa jalur. Kita tarik semuanya ke sini. Dalam validation ini kita bisa klik 2 kali. Nah, kita melihat ini adalah metode yang kita gunakan. Pertama kita menggunakan decision tree. Kita kasih judul di sini biar tidak bingung, DT gitu ya, decision tree. Di sini juga DT. Kemudian yang kedua kita ganti, misalkan di sini kita tulis di sini operator classification. Classification kita misalkan mau memakai tadi yang di sini ya, yang di decision tree yang kedua kita hapus, kita ganti dengan KNN. Tarik ke sini, mode kita tarik ke sini. Sudah hijau semua, proses, kita ganti namanya menjadi KNN. Biar tidak bingung. Ini juga KNN. Kemudian ini kita akan ganti ke naive bias. Decision tree kita hapus, masukkan di naive bias. Kita hubungkan kabelnya. Kita proses. Kita ganti dulu, kita kasih NB gitu ya, naive bias. Ini komen ganggu ya, kepencet tadi. Kita ganti NB juga di sini. NB. Yang terakhir kita akan masukkan ini SVM. SVM bisa nggak ya? SVM tidak bisa ya. Kita memasukkan logistic regression. Oke. Logistic regression kita tarik. Kita ganti nama LR gitu ya. LR. Di sini juga LR. Oke. Kita sudah dapat 4 metode yang akan kita compare atau kita bandingkan. 4 metode ini akan kita bandingkan, kita sudah sini. Nah, kita bisa mengklik ke ini ya, kita hubungkan. Ini performance, kita akan hubungkan ke kanan ya. Kita bisa tarik, bisa klik. Tarik bisa, klik 2 kali bisa. Nah, kita sudah terhubung. Data yang sudah di replace missing value, kita akan melihat performanya dari 4 metode yang akan kita uji. Mana yang terbaik? Resultnya kita bersihkan dulu. Ke desain lagi, kita run. Oke. Masih proses run. Nah, ini selesai. Masuk ke result. Tadi kan di desain. Masuk ke result. Kita lihat di sini, karena ini adalah data nominal, maka kita mengacu pada akurasi di sini. Nah, akurasinya untuk logistic regression adalah 98,29%. Untuk naive bias 86, berarti masih tinggi linear regression. KNN 71 lebih kecil lagi, decision tree 94. Oke, kita akan membanding. Ini jadi naive bias sama KNN sudah tidak kita anggap tidak kita masukkan. Jadi kita akan hapus KNN dan naive bias. Tinggal decision tree dan logistik, ya kan? Oke. Decision tree-nya. Nah, kita akan melakukan beberapa perubahan-perubahan kecil di sini. Kita akan menguji apakah memang linear regression ini stabil untuk logistic regression stabil lebih bagus gitu ya. Kita akan run lagi untuk 2 metode ini. Kita lihat di sini. 95 untuk decision tree naik ya. Ini 98 tetap bagus untuk yang
linear regression. Oke. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat model yang terbentuk, kita katakanlah angka 90 itu sudah baik ya dari keduanya ya. Baik dari linear regression atau Bayesian tree, itu keduanya bagus karena dia di atas 90, yaitu 95 dan 98 tuh udah sangat bagus. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini tingkat loss-nya hanya kecil sekali, 7. Dari sekian ratus data itu hanya ada 7 kesalahan. Sedangkan di Bayesian tree hanya 8 dan 10 kesalahan. Jadi ya masih dua-duanya masih bagus. Kemudian kita akan melihat model yang terbentuk dengan cara mode ini kita tarik ke sini, result. Ini mode juga akan kita tarik ke result, sehingga kita bisa melihat model yang terbentuk dari keduanya. Run. Nah, ini dia. Ini adalah model logistic regression-nya yang terbentuk. Seperti ini penjelasannya. Di lain waktu kita akan membahas tentang bagaimana membaca model tersebut. Kemudian decision tree, ini yang paling mudah dipahami, lebih mudah dipahami. Kita lihat bagaimana Manchester City itu bisa menang ya. Kita bisa membacanya dari sini. Ketika home tackle-nya Manchester City itu kurang dari 23, kemungkinan dia akan menang. Tapi kalau tackle-nya Manchester City itu lebih dari 23 kali, kemungkinan besar dia kalah. Gitu. Dan seterusnya, misalkan kita bacanya dari atas ya, ketika goalnya itu kurang dari 0,5, artinya kurang dari 1, atau 0, berarti dia pasti kalah. Ya kan? Kalau goalnya lebih dari 0,5, ada kemungkinan lagi. Ya kan? Kalau musuhnya mencetak golnya lebih dari 1,5, jalannya ke sini. Kalau kurang dari 1,5, jalannya ke bawah. Kita bisa melihat itu. Oke, selain itu, kita juga bisa menambahkan yang namanya weighted. Kita boboti untuk dua model ini, agar mungkin saja dengan diboboti itu performanya akan naik. Bisa jadi ya kan. Katakanlah ini kita ngambil chi-square. Kita boboti untuk decision tree. Dan untuk linear regression. Oke. Kita jalankan kembali. Kita lihat performanya. Linear regression naik ya, 98. Oh, sama ya, tadi 98 ya. Decision tree justru turun kalau diboboti dengan ini kan angkanya lebih besar, diboboti dengan chi-square gitu ya. Kita misalkan lagi untuk kita boboti dengan information gain. Oke, kita run lagi. Kita lihat. Masih sama untuk yang linear regression. Decision tree juga masih sama, jadi tidak terlalu berpengaruh untuk pembobotan tersebut. Jadi inilah model yang terbentuk dari metode yang telah kita jalankan ini setelah kita melalui proses ekstraksi missing value-nya kita atasi, kemudian kita menggunakan perbandingan 4 metode, terpilih 2 metode yang di atas 90, yaitu linear regression dan decision tree. Nah, itu adalah contoh dari pengaplikasian data mining. Masih banyak sekali yang bisa sebenarnya kita olah dari data ini saja, dari data Premier League ini saja. Itu masih banyak sebenarnya yang bisa kita olah. Akan tetapi karena kita hanya memberikan contoh di sini, maka kedepannya kita akan membahas lebih panjang lagi. Dan ini adalah salah satu aplikasi dari Rapid Miner Studio. Oke. Ya, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Kedepannya kita akan membahas lebih panjang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.